Ada kabar penting yang cukup bikin pasar deg-degan beberapa minggu terakhir. Lembaga pemerintah dunia, Moody's Ratings resmi menurunkan prospek atau outlook Indonesia dari yang sebelumnya stabil menjadi negatif. Tapi perlu dicatat, rating utang Indonesia masih tetap di level Baa2. Jadi ini belum berarti Indonesia langsung turun peringkat. Kita samakan dulu persepsi. Dalam dunia rating, ada dua hal, rating dan outlook. Rating itu seperti nilai utama, sementara outlook itu seperti arah ke depannya. Jadi ketika outlook diturunkan jadi negatif, artinya Moody's melihat ada risiko yang meningkat. Dan kalau tidak ditangani, beberapa bulan ke depan bisa saja berujung pada penurunan rating. Karena itulah, meskipun masih sebatas outlook, ini tetap dianggap serius oleh pasar, terutama investor asing. Moody's menyebut alasan utamanya bukan sekedar soal defisit atau utang, tapi soal yang lebih sensitif yaitu governance atau tata kelola, yang mereka sebut sebagai menurunnya prediktabilitas kebijakan. Bahasa sederhananya, investor global merasa kebijakan Indonesia sekarang lebih sulit ditebak, komunikasinya kurang konsisten, dan koordinasi antar kebijakan dinilai melemah. Ini penting karena investor besar biasanya suka negara yang kebijakannya stabil dan bisa diprediksi, terutama soal fiskal, moneter, dan regulasi pasar. Moody's juga menyoroti beberapa hal yang dianggap melambah ketidakpastian. Salah satunya adalah dorongan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan melalui belanja publik, sementara basis penerimaan negara Indonesia masih relatif lemah. Lalu ada juga sorotan pada program sosial besar seperti makan bergizi gratis dan perumahan terjangkau, yang berpotensi menambah tekanan fiskal jika pembiayaannya tidak jelas dan berkelanjutan. Selain itu, Moody's juga menyinggung pembentukan Sovereign Wealth Fund baru dan antara yang akan mengelola aset BUMN dalam skala besar. Moody's melihat masih ada pertanyaan terkait sumber pendanaan, tata kelola, hubungan dengan regulator, dan resiko liabilitas kontingensi. Artinya, kalau pengelolaan dan koordinasinya tidak kuat, pasar bisa menilai ini sebagai tambahan resiko. Sekarang pertanyaan penting, dampaknya apa? Biasanya ketika outlook negara menjadi negatif, pasar akan merespon dengan tiga hal. Pertama, potensi tekanan ke rupiah, karena investor asing lebih hati-hati. Kedua, potensi naiknya yield obligasi karena risiko dianggap lebih tinggi. Yang ketiga, pasar saham bisa jadi lebih volatil, terutama saham-saham besar yang sensitif terhadap dana asing. Kesimpulannya, penurunan outlook Indonesia oleh Moody's ini adalah sinyal bahwa investor global sedang memperhatikan satu hal utama, konsistensi kebijakan dan tata kelola. Kalau pemerintah bisa memperbaiki komunikasi, menjaga disiplin fiskal, dan membuat arah kebijakan yang lebih jelas, outlook ini masih bisa kembali stabil. Tapi kalau ketidakpastian terus berlanjut, resiko penurunan rating bisa jadi nyata dalam beberapa bulan ke depan.